Anies Baswedan memimpin Gubernur DKI Jakarta. Pucuk pimpinan yang mengatur hiruk-pikuk ibu kota. Bukan waktu yang terlalu lama, tapi seharusnya cukup untuk menilai kepemimpinannya. Kekuasaan tetap harus diawasi agar potensi serong bisa diantisipasi. Apalagi Jakarta, secuil dampaknya bisa merembet kemana-mana. Dihadapkan dengan persoalan lama yang kadung akut, janji kampanyenya justru kini tak lagi dituntut. Padahal Anies janji meneruskan mimpi warga Jakarta yang tak terbeli. Tepat di usia Jakarta ke-495, masa jabatan juga usai Oktober nanti. Lantas, apakah langkah politik Anies akan menjelma jadi kuburan janji-janji? 2017 pertama kali muncul di Pilkada DKI Jakarta, berhadapan langsung dengan petahana Ahok. Situasi Jakarta terbilang memanas. Ahok digunjing dengan isu agama. Apalagi Anies memunculkan pribumi yang menuai polemik. Alih-alih meredakan dengan rekonsiliasi, Anies justru melenggang menguasai kursi Gubernur DKI. 5 tahun berlalu, apakah polarisasi dan politik identitas itu masih kental di DKI Jakarta? Lumayan soft gitu ya peta perpolitikan di DKI ya. Terutama dengan tidak jelasnya konfigurasi antara oposisi dan koalisi ya. Tidak jelas baik di DKI sendiri maupun konteks nasional ya. Dalam artian begini, di nasional misalnya katakan PDIP itu dia koalisi ya. Tapi kemudian di DKI dia bisa menjadi oposisi ya. Jadi status atau posisi politik dari partai-partai juga tidak konsisten dari pusat sampai ke daerah, sesuatu yang kemudian membuat konfigurasi politik di daerah seperti di DKI itu beda juga punya catatan sendiri gitu, dalam arti bahwa konfigurasi politiknya itu ditentukan oleh posisi gubernur dan wakil gubernurnya saat pemilu gubernur gitu ya. Dan saya kira untuk konteks DKI sendiri sejauh ini saya kira hanya ada 2 partai politik yang menjadi oposisi di DPRD DKI ya, PSI dan PDIP. Sementara partai-partai yang lain saya kira posisinya serba tidak jelas gitu ya. Lebih banyak kemudian memilih seperti seolah-olah sebagai koalisi. Tapi bahkan sebagai oposisi pun saya kira posisi PDIP sendiri juga tidak seperti PSI misalnya yang dengan sangat kritis bisa melihat setiap kebijakan yang diambil oleh gubernur dari sisi oposisi. Pada kebijakan-kebijakan tertentu misalnya kita melihat bahwa PDIP bisa sangat berdamai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies. Jadi saya kira ketidaktegasan posisi partai politik di DKI, di DPRD DKI itu memberikan keuntungan luar biasa kepada Anies secara politis gitu ya. Dia hampir tidak pernah mengalami turbulensi, hampir tidak mengalami goncangan yang begitu luar biasa yang muncul karena posisi-posisi partai politik di DPRD DKI ya. Jadi bisa dikatakan sejak Anies menjadi gubernur, saya kira situasi politik DKI aman-aman saja tanpa gejolak yang luar biasa gitu ya. Ya ada 1-2 kontroversi tapi tidak cukup kuat untuk kemudian membuat posisi Anies merasa agak terganggu.
Pucuk pimpinan rupanya tak membuat Anies berleha-leha. Banyak kebijakan yang ditentang PDIP dan PSI lewat gedung DPRD. Kritik keras bahkan datang menggebrak kebijakan Anies. Saya kira ada campur baur di sana, ada kepentingan politik yang melatari partai seperti PDIP dan PSI gitu ya. Baik karena ini bawaan dari pemilu gubernur lalu ya, maupun ada konstelasi politik untuk pemilu yang akan datang ya. Dan itu yang menentukan kemudian sikap mereka dalam menilai kebijakan yang diambil oleh Anies. Tapi saya kira untungnya bahwa tidak semata-mata politis gitu ya. Mereka punya data yang kemudian bisa ditunjukkan sebagai bukti bahwa ada ketidakberesan misalnya dalam proyek Formula E gitu ya. Jadi saya kira sih dalam konteks itu peran PSI maupun PDIP sebagai oposisi bisa diharapkan untuk kemudian menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dalam kebijakan yang diambil oleh gubernur. Hanya sayangnya peran yang dimainkan PDIP dan PSI tidak cukup kuat untuk kemudian bisa mempengaruhi atau minimal memberikan tekanan yang luar biasa kepada Anies gitu ya. Mungkin karena secara jumlah mereka tidak dominan gitu ya di DPRD, jadi kalah jumlah masih dari partai-partai yang bergabung di koalisi pendukung Anies gitu ya. Jadi saya kira umumnya tekanan yang diberikan oleh PSI walaupun memengaruhi sebagian besar opini publik, tapi secara politis tidak cukup kuat untuk kemudian jadi langkah politis yang diambil oleh DPRD. Saya kira sih kelemahan rakyat kita baik di pusat maupun di daerah itu justru karena tidak punya konsistensi gitu ya dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh eksekutif gitu ya. Saya kira di DPRD juga sama gitu ya. Betul bahwa PSI gitu ya sebagai oposisi selalu saja mencoba untuk kemudian melakukan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies. Tapi itu dia akhirnya kritik-kritik mereka sekedar dianggap oleh koalisi gitu ya sebagai langkah politis untuk menjegal Anies atau untuk memperburuk citra Anies gitu ya, ketimbang kemudian dianggap sebagai sebuah upaya untuk memastikan kebijakan yang diambil itu betul-betul kebijakan yang menguntungkan rakyat. Pemilu masih tahun 2024 mendatang, namun masa jabatan Gubernur Anies Baswedan habis di tahun 2022 ini. Ada jeda waktu kosong 2 tahun. Kursi Gubernur DKI Jakarta tentu tak akan dibiarkan kosong. Banyak spekulasi tentang siapa-siapa yang cocok mendudukinya. Mungkin dia yang mimpinya tak tergapai saat pemilu di tahun 2017 lalu, atau boneka pilihan penguasa yang punya tendensi pada ibu kota. Bisa jadi kan? Saya kira sih sosok yang tepat untuk PJ DKI itu ya orang yang mengerti birokrasi gitu ya, karena mereka kemudian tidak dituntut untuk memikirkan kebijakan gitu ya, melahirkan kebijakan baru atau mendorong munculnya kebijakan baru, tapi memastikan kemudian roda birokrasi itu bisa bekerja untuk menyelesaikan program-program yang sudah dianggarkan dalam APBD DKI. Karena itu orang yang penting kemudian untuk menjadi PJ Gubernur di Jakarta itu orang yang paham birokrasi dan punya sedikit kemudian jiwa kepemimpinannya di sana. Karena dia harus mengkoordinasikan ASN dan pejabat-pejabat lain di DKI Jakarta. Kenapa kemudian harus pejabat yang paham masalah birokrasi gitu ya? Karena kita tahu betul harus dihindari betul misalnya pejabat dari lingkaran non struktural di di ASN ya. Dia
akan sangat rentan kemudian untuk menjadi corong kepentingan politik tertentu, sesuatu yang kemudian bisa sangat berbahaya menjelang pemilu 2024. Jakarta ini adalah sentrum dari politik nasional gitu ya, dan khususnya pemilu 2024, sehingga netralitas atau independensi Gubernur DKI Jakarta itu akan sangat menentukan suhu politik menjelang 2024 gitu ya. Sehingga saya kira harus orang yang kemudian jauh dari lingkaran partai politik yang menduduki kursi Gubernur DKI setelah Anies sebagai penjabat ya. Anies memang tak tinggal diam selama 5 tahun ini. Banyak perubahan, terutama di wajah Jakarta. Cantik terlihatnya. Sejumlah kebijakan juga sudah dibuat, tapi kan belum selesai semua. Pejabat yang mengganti Anies nanti, mampukah meneruskannya? Pasti menjalankan kebijakan Pak Anies, makanya saya bilang tadi tugas dia itu kan menjalankan apa yang sudah ada gitu ya. Karena itu dia tidak perlu kemudian orang yang punya inisiatif untuk merencanakan sesuatu program baru. Dia hanya harus paham kemudian bagaimana melakukan koordinasi antar lembaga-lembaga yang bekerja di bawahnya gitu ya. Sehingga orang yang punya kemampuan di birokrasi itu mungkin orang paling tepat untuk kemudian menduduki kursi penjabat Gubernur DKI setelah Anies. Jadi menteri sudah, gubernur pun terlewati. Setelah ini Anies mau ngapain ya? Penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Sepeda dari Kampung Mapar bersama-sama dengan Bang Zaki. Selamat ulang tahun untuk Golkar, bersama-sama membangun negeri. Demi mendapat kedudukan, Anies meninggalkan banyak kesan, baik dan buruk. Barisan sakit hati juga terbentuk, image juga citra baik terpatri di kalangan pembela. Tapi di mata oposisi, Anies tetaplah Anies. Ya, Anies yang hanya bisa bermain di politik identitas dengan sokongan bantuan kelompok besar. Survei mencatat, elektabilitas Anies mumpuni untuk maju di kancah yang lebih tinggi. Saat menjadi capres, apakah luka-luka lama di mata oposisi sudah sembuh? Atau bahkan cap negatif tetap membayangi? Saya kira sih pilihannya tetap terbuka untuk dia gunakan ya. Kenapa gitu? Kalau melihat misalnya track record dia memimpin di DKI Jakarta dengan miskinnya terobosan-terobosan program, dia tidak cukup punya banyak bahan gitu ya untuk menjual program-program itu sebagai andalannya dalam kampanye pemilu 2024 kalau dia dicalonkan. Dan pilihan paling mudah untuk orang-orang yang miskin konsep, miskin program itu ya menggunakan hal-hal yang kemudian mudah menarik simpati pemilih secara emosional, dan politik sara itu salah satunya. Jadi kalau dilihat dari kecenderungan saat Anies memimpin, lalu potensi politik identitas ini masih terus akan digunakan di 2024, saya kira pilihan untuk menggunakan itu tetap terbuka pada Anies. Trauma mungkin menjelma menjadi pura-pura bahagia.
menonton drama yang mengemuka di jajaran penguasa. Mereka berani mengambil posisi, berlagak sok paling politisi. Padahal rakyat butuh pemimpin yang lurus agar keadilan tidak kandas. 2024 kita perlu bergandengan mengurangi gaduh politik yang padahal tak berkelas. Bila yang muda nanti memberi bukti, jangan coba dipangkas. Siapapun pemimpinnya nanti, coba jangan berdrama dengan berdalih urusan publik. Cukup adil, terbuka, dan tunjukkan saja kinerjanya. Selamat ulang tahun, Jakarta.